Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 dan 2. Keselamatan di rumah dan perjalanan mata pelajaran PPKN. Simak videonya sampai habis ya. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Aturan atau tata tertib menyangkut banyak hal. Salah satunya adalah keselamatan. Apakah kamu masih ingat apa itu aturan? Ya, benar. Aturan adalah batasan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu keadaan. Tujuannya supaya semua hal yang kita lakukan lebih tertib dan lebih teratur. Untuk menjaga perilaku kita agar senantiasa beradab. Segala kegiatan pasti memiliki peraturan atau tata tertib yang harus selalu kita patuhi. Aturan ketika makan, aturan belajar, aturan ketika bermain, dan aturan ketika naik kendaraan. Di setiap tempat pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Peraturan di rumah, peraturan dalam kendaraan, peraturan di sekolah, di pasar, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa contoh aturan keselamatan di rumah dan di sekolah. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga. Aturan di rumah sangat banyak bentuknya. Misalnya, menjaga kebersihan rumah, menggunakan air secukupnya, beribadah tepat waktu, dan masih banyak yang lainnya. Perhatikan contoh aturan berikut ini. Lihat pada gambar apa yang dilakukan oleh anak perempuan tadi ya. Dan apa manfaatnya jika kita melakukan peraturan? Ini perbuatan yang salah. Kita harus hemat dalam menggunakan air. Memakai air secukupnya. Tidak boleh membiarkan keran air terbuka terus-menerus. Air jadi terbuang, jadi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, atau yang bisa juga disebut mubazir. Akibatnya akan membuat lantai menjadi licin, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sikap yang harus dihindari. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, nonton TV itu jangan terlalu dekat dengan layarnya ya. Kenapa kita tidak boleh menonton televisi terlalu dekat? Ya, benar sekali. Jika kita melihat tayangan di layar televisi terlalu dekat, maka akan merusak mata kita. Sebaiknya ketika melihat layar TV atau layar lainnya harus diberi jarak yang aman dari mata agar mata senantiasa terjaga dari radiasi. Menjaga keselamatan bukan hanya di rumah saja loh, ternyata di sekolah juga harus dijaga keselamatannya. Salah satu contohnya dengan cara menaati peraturan. Yuk kita lihat beberapa contoh perilaku menaati peraturan di sekolah. 1. Memperhatikan benda-benda di sekitar ketika berjalan. 2. Memperhatikan tanaman di sekitar ketika berjalan sehingga tidak terinjak. Yang ketiga,
saling bertegur sapa ketika berpapasan dengan orang lain. 4. Tidak membiarkan sampah di jalan ketika kamu melewatinya. 5. Duduk dengan baik ketika belajar. 6. Berpakaian rapi. 7. Bermain sepak bola dengan hati-hati. 8. Membersihkan kelas dari benda-benda yang kotor. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Ternyata banyak sekali contoh dan manfaat dari menaati setiap peraturan yang ada dalam kehidupan kita. Dengan adanya aturan, kita bisa menjadi lebih hati-hati, lebih teliti, lebih fokus, dan bisa menjaga keselamatan kita maupun orang lain. Subtema 2. Menjaga keselamatan di rumah. Menjaga keselamatan di rumah merupakan tanggung jawab dari semua anggota keluarga. Menjaga keselamatan di ruang tamu. Cara menjaga keselamatan di ruang tamu antara lain: tidak meletakkan benda-benda yang mudah pecah di ruang tamu, supaya anggota keluarga atau tamu terhindar dari bahaya yang ditimbulkan jika benda-benda tersebut jatuh dan pecah. Lantai ruang tamu diusahakan selalu kering, bahkan setelah dipel. Lantai yang kering dapat menghindarkan kita dari terpleset dan terjatuh. Contoh kegiatan yang dapat menyebabkan kecelakaan di ruang tamu antara lain: 1. Bermain lompat-lompatan di sofa. 2. Bermain api di dalam ruangan. 3. Membiarkan air tergenang di lantai. 4. Bermain listrik di dalam ruang tamu. 5. Membiarkan mainan berantakan di ruang tamu. Menjaga keselamatan di kamar tidur. 1. Kamar tidur selalu dijaga kebersihannya supaya nyaman saat digunakan untuk istirahat. 2. Tidak bermain di atas tempat tidur supaya aman dan tidak terjatuh dari atas tempat tidur. 3. Tidak menyalakan lilin di dekat tempat tidur ketika listrik padam, supaya tidak menyebabkan terjadinya kebakaran. 4. Tidak makan dan minum di atas tempat tidur, supaya terhindar dari kerumunan serangga yang datang karena ada remahan sisa-sisa makanan. Contoh kegiatan yang dapat menyebabkan kecelakaan di kamar tidur antara lain: menyalakan lilin di dekat tempat tidur, bermain listrik di kamar tidur, membiarkan jendela kamar tidur terbuka saat malam, bermain air di kamar tidur, dan bermain api di kamar tidur. Contoh menjaga keselamatan di kamar mandi antara lain: seminggu sekali bak mandi dikuras supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Kloset dan lantai kamar mandi selalu disikat agar tidak licin. Alat-alat kamar mandi seperti sikat gigi serta pasta gigi, sabun, dan sampo diatur dengan rapi. Botol sabun dan sampo serta pasta gigi selalu ditutup supaya tidak tumpah. Menyiram kloset setelah dipakai agar tidak bau. Materi selanjutnya adalah contoh kegiatan yang dapat menyebabkan kecelakaan di kamar mandi antara lain: bermain air sabun dapat menyebabkan mata pedih saat terkena air sabun, membuat lantai kamar mandi licin dan rawan terpeleset. Bermain HP di kamar mandi, serta meninggalkan handuk basah.
Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah ya, dan kumpulkan tugas tepat waktu. Salam sayang dan salam rindu dari Umi. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.